Atau semua aja, pokoknya semua gitu. Jadi mulai dari kalau misalkan sekolah bisa SMP, SMA, tapi kebanyakan SMA kalau sekolah. Dari pelajar udah bisa ya? Pelajar sudah bisa. Pelajar bisa karena dia akan sangat berguna untuk dia mengarah milih jurusan, hal bidang apa yang mau dia dalami gitu-gitu ya. Oke. Pilih karir, pemilihan jurusan. Berarti sekolah oke ya. Masuk. Terus di UMKM masuk juga. Oh, pengembangan SDM-nya. Kalau UMKM UMKM lebih banyak ke leadernya kalau kami. Gitu. Soalnya kalau yang staff dan lain-lain lebih karena budget ya. Kalau nggak kuat lah UMKM gitu ya. Tapi kalau ownernya kan biasanya penting ya. Ya, betul. Mengetahui dirinya sendiri gimana. Style leadership-nya gitu ya, bagaimana dia berkomunikasi dengan timnya, staffnya, bagaimana kemudian peran dia sebagai business owner, spesifiknya gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam inspiratif. Sobat inspiratif, kali ini saya kedatangan tamu seorang praktisi talent mapping, Mas Yusuf Rohman. Ini apa? Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang talent mapping ya. Nanti bisa apa? Kita gali lebih dalam tentang talent mapping terhadap pada Mas Rohman ini. Tapi sebelumnya mungkin bisa kenalan dulu apa? Kalau Mas Rohman ini apa? Saya kan kenal Mas Rohman lewat Mas Helmi ya. Lewat Mas Helmi. Dulu satu kampus sama Mas. Satu kampus, saya di juniornya lah. Adik kelasnya Mas Helmi. Iya, satu. Berarti Unsud ya? Unsud. Nah, ini backgroundnya berarti Mas Rohman ini dari kampus Unsud. Apa kuliahnya memang ini relate dengan ini? Kuliahnya beda jauh. Beda jauh. Apa kuliahnya? Jadi saya basicnya engineer. Jurusannya malah FT ya? Teknik sipil. Teknik sipil. Bisa nyasar neng apa ini? Nyasar di talent mapping. Oke, gimana ceritanya dulu bisa belajar talent mapping? Ya, jadi perkenalkan saya Yusuf Rohman, Ya. praktisi talent mapping. Dan tadi ya sudah sempat disampaikan jurusan saya kuliah teknik sipil. Dan saya sepertinya ngikutin aliran mainstream ya. 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan. Nggak sesuai itu sama ijazahnya ya? Betul, gitu ya. Tapi memang dari awal sudah merasa salah jurusan. Dari awal? Dari awal, gitu ya. Karena lulus SMA itu harapannya nggak ketemu matematika, fisika, kimia, gitu ya. Cuma kalau saya masuk generasi polos ya, dulunya. Gimana itu? Generasi polos? Teman-teman yang lain tahu beres SMA mau kemana, jurusan apa gitu ya. Kalau saya tanya, ya lihat nanti aja lah gitu ya. Oh ya, oke. Jadi teman-teman yang lain tahu mau kemana, kalau saya ya lihat nanti aja gitu ya. Termasuk minim informasi kalau saya pribadi ya. Jadi saking polosnya itu ya pokoknya lihat itu jurusan apa ya. Ya bola gitu ya. Ada PMDK. Unsud ada 15 formulir. Saya di urutan ke-17. Maksudnya 15 yang diterima gitu. 15 yang diterima. Oh, berarti hanya 2 dari yang diterima total. Iya, dua. Saya 17 akhirnya enggak katut. Tapi karena 2 di atasnya nggak jadi ngambil. Ya, karena nggak ada jurusan yang sesuai dengan pilihan mereka. Akhirnya saya dapat formulir terakhir. Tersisa teknik, ada teknik sipil, teknik geologi, teknik elektro, MIPA. Ini kan jurusan yang saya hindari semua kan. MIPA jelas saya coret. Teknik geologi saya nggak suka di lapangan. Teknik elektro sudah pasti banyak didikannya kan. Teknik sipil Pak. Akhirnya teknik sipil. Iya. Tapi itu kalau teknik sipil kan ya, ada matematika juga kan? Iya. Saking polosnya Pak. Oh itu ya tadi karena asumsi saya saya tahu apa itu ya karena sipil itu ya. Ya ini kerjanya catatan sipil Pak. Administrasi kantor-kantor gitu ya. Ternyata ya jebule pas kuliah masuk kok ini matematika, fisika gitu ya. Dan dapat aman. Semester 1 masih kayaknya sama kayak pelajaran SMA gitu kan. Semester 2 kok matematika teknik gitu ya. Salah jurusan. Tapi ya karena bertanggung jawab akhirnya yes. Caranya saya bisa lulus cepat. Saya lulus cepat gitu ya. Motivasinya karena ingin segera mengakhiri penderitaan. Ingin segera pindah ke Adrian ya. Gitu. Begitu lulus
apa ya? Kayaknya saya lebih tertarik ke dunia pengembangan manusia. Oke, berkaitan dengan manusia kayak SDM. Betul. Jadi dari situ mulai belajar lagi lah. Tapi secara non formal gitu? Apa Non-formal. kuliah lagi? Non formal. Non formal. Ya sudah cukup untuk dunia formalnya. Oh iya. Pokoknya udah nggak mau bikin skripsi lagi lah. Iya. Ya. Betul, gitu ya. Bikin karya aja gitu. Bikin karya aja. Jadi di situ mulai belajar tentang talent mapping. Di awalnya sebetulnya pengembangan diri secara umum ya. Public speaking gitu ya, hipnosis, hipnoterapi, NLP yang Ikut pelatihan-pelatihan. Ya, ikut pelatihan-pelatihan. Jadi belum langsung ke talent mappingnya. belum. Baru setelah jadi 2012 saya masuk dunia training, 2017 saya baru ketemu talent mapping. Gitu. Terus gimana ceritanya ini? Mungkin singkat aja sampai membentuk Pathfinder. Apa Mas Roman ini termasuk founder atau ownernya atau gimana ini Mas? Atau pokoknya anggotanya atau apa ini? Ya. Di Pathfinder itu? Kalau di aktanya sih ownernya Oh, salah satu gitu. Oke. Gitu. Jadi ya bermula dari ketemu talent mapping. Salah satu trenernya atau gurunya namanya Kang Firman, Muhammad Firman gitu ya. Saya diajakin tuh, udah yuk sama saya aja gitu kan. Tidak langsung sesuatu tapi intinya saya juga ternyata tertarik lebih jauh untuk mendalami. Dan memang sebetulnya kalau di Pathfinder-nya sendiri itu ya sudah dari katakanlah 2018 jalan gitu ya, kolaborasi sama Kang Firman, bikin video segala macam konten. Baru sebetulnya 2,5 tahun ini jadi entitas PT gitu ya. Badan hukum. Itu gara-gara ada satu rekan kami namanya Kang Jaka Arya, ownernya juga, itu berinisiatif, bikin PT aja yuk gitu ya, biar serius. Jebule pancen serius tenan gitu ya. Karena memang kalau Kang Jaka backgroundnya korporat, gitu. Melawan buana dunia korporasi, terakhir di ruang guru, akhirnya ya udah bikin aja deh. Nanti kita bahas banyak tentang Pathfinder juga. Siap. Nah, mungkin kita sudah masuk ke talent mappingnya nih Mas. Sebenarnya apa sih talent mapping itu? Talent mapping, simpelnya cermin. Cermin. Ya, talent mapping itu fungsinya seperti cermin yang jernih dan datar. Kalau kita bercermin, apa yang kita lihat? Diri kita sendiri. Ya, diri kita sendiri. Jadi kalau kita lihat cermin, bayangannya plak-ketiplak awak dewe gitu ya. Iya. Itu talent mapping. Talent mapping. Mungkin bisa diceritakan lebih ini Ya. menarik. Jadi mungkin teman-teman yang nonton juga sudah banyak mencoba alat tes personality ya, personality assessment gitu, MBTI, DSC, personality plus gitu ya, yang sudah umum. Nah, talent mapping itu ya salah satu personality assessment juga. Dan tadi fungsinya Alat tes juga berarti ya. Alat tes. Berarti bisa talent mapping, yang memetakan kayak bakat gitu ya berarti. Betul, sesuai namanya, Pak. Sesuai namanya ya. Sesuai namanya. Talent mapping yang dipetakan bakat. Jadi ini sebenarnya talent mapping ini salah satu ilmu yang bergelut di bidang tentang bakat, kekurangan, kelebihan manusia ya. Pokoknya pemotretan tentang diri kita gitulah ya, diri manusia gitu ya. Men-capture apa yang ada dalam diri. Penemunya siapa kalau penemunya? Penemunya Abah Rama Royani. Itu orang Indonesia? Orang Indonesia. Oh iya. Oh ya tadi yang cerita ini ya, partnernya siapa? Pathfinder itu ya? Iya, jadi kami sebagai bisnis partnernya Bisnis Abah Rama. partnernya apa? Dan menariknya Abah Rama itu engineer juga. Ini orang yang suka ngurusin malah jadinya ngurusin mesin, Iya. jadinya ngurusin orang semua. Betul, Abah Rama teknik fisika. Itu. Iya. Tapi fisika juga lama-lama nyambung ke orang pemikiran itu kan, fisika kuantum kan sekarang arahnya ke sana tuh. Iya, Manifestasi gitu-gitu kan, Iya, ilmu-ilmu betul. gitu. Vibrasi, Iya. lowah gitu. Betul. Nyambung juga ya berarti lama-lama ya. Ya mungkin karena ya konsep semuanya energi gitu. Itu sepakat nggak kayak konsep itu? Enggak juga. Itu di luar pembahasan saya. Di luar pembahasan talent mapping ya. Oke, Iya, berarti nggak sampai ke sana. Nggak sampai ke sana. Mungkin bisa dikasih gambaran lah setelah ngikut, misalnya ini ikut tes talent mapping, terus nanti orang itu akan mendapatkan gambaran dirinya seperti apa, mungkin bisa diceritakan juga. Ya. Coba. Baik, jadi apa sih manfaat gitu ya ketika orang melakukan assessment talent mapping? Simpelnya begini Mas Senang misalkan punya bisnis. Kalau mau ngerekrut
bagian keuangan nyarinya orang yang kayak gimana? Kan nggak mungkin nyari yang gimana ya, kalau keuangan ya harus detail kan, misalnya nggak mungkin nyari orang yang nggak suka detail-detail ya. kayak gitu. Betul. Jadi kalau nyari orang keuangan pasti nyarinya yang teliti, seneng data, seneng angka, gitu kan ya. Mau rapi, teratur, gitu. Nggak mungkin kan kita nyari yang teledor, nggak suka data angka, gitu ya. Nah, talent mapping membantu kita untuk mendapatkan data itu. Ini orang karakternya gimana sih? Sifatnya gimana? Bawaannya ya. Karena kami meyakini bahwa bakat itu bawaan. Gifted. Nature. Oke. Berarti talent mapping itu ngikuti nature orang. Jadi kita memetakan nature orang dulu, katakanlah bawaan lahirnya gimana. Ya. Tapi itu dikembangkan lagi dengan maksimal gitu ya. Sesuai dengan kodrat dia, sesuai dengan bawaan lahir dia. Iya, betul. Mungkin bisa kasih tahu sedikit hasilnya itu kan, misalnya kayak MBTI gitu kan, ada atau yang dari Carl Jung itu kan ada extrovert, introvert, ada apa sensori, apa itu satunya sensori, satunya intuitif gitu kan. Nah, kalau talent mapping hasilnya apa? Mungkin bisa dibagi dari apa? Hasilnya ada 3 bagian. Jadi dalam 3 gambar besar. Hasil assessmentnya ada 46 halaman. Wow. Tapi intinya ada 5 halaman. Di 5 halaman itu ada 3 bagian. Pertama ada urutan bakat. Urutan. Jadi ada 34 tema bakat. Ini diurutkan, di mana urutan setiap orang itu pasti beda. Susah atau bahkan kita nggak akan. Urutan itu maksudnya nanti yang paling tinggi itu yang dominan dia di situ gitu. Ya, nomor 1 bakat apa, nomor 2 bakat apa, sampai 34. Sampai 34. Dan sebetulnya kalau 34 tema bakat sendiri ini hasil penemuannya Gallup. Jadi Abah Rama terinspirasi dari 34 tema bakat Gallup, dikembangkan jadilah talent mapping. Selain 34 bakat, nanti ada visualisasinya juga. Di situ nanti 34 bakat tadi dikelompokkan. Ada bakat berpikir, memengaruhi orang, berinteraksi atau bekerja sama dengan orang, bakat-bakat yang terkait dengan semangat, motivasi kerja, gitu ya, anak eksekusi. Ada 4 kelompok bakat. Nah, itulah kenapa namanya talent mapping, karena ada petanya. Dan namanya talent itu kan bakat itu ya maksudnya. Ya, gitu. Ada mappingnya. Memang utamanya memetakan bakat ya. Memetakan bakat. Hanya bakat saja atau lebih ke kayak misalnya personality ya tertutup, kurang terbuka gitu. Atau Nah, itu masuk juga itu. Di situ nanti sebetulnya kelihatan. Karena kalau yang introvert, extrovert, kamu termasuk yang mana? Itu kan generik ya, umum. Dan saya kalau ditanya kamu introvert atau extrovert, saya dua-duanya. Bahkan orang mungkin nggak ada yang 100% extrovert, nggak ada 100% introvert gitu ya mungkin ya. Dan nanti di hasil urutan bakat kelihatan, oh kamu tuh yang mana, extrovertnya kalau pas ketemu sama orang yang sudah dikenal. Introvert sama orang asing yang belum dikenal, kamu pasti diam gitu ya. Gitu. Dan makanya nggak heran kan, kamu dulu kayaknya pas pertama kenal nggak kayak gini, pas sudah kenal kok jadi cuma-apaan gitu. Iya. Oke, tadi apa? Urutan bakat. Yang kedua, peta bakat. Peta bakat. Yang ketiga nanti ada namanya potensi kekuatan. Nah, potensi kekuatan ini isinya aktivitas yang direkomendasikan untuk si yang dites tersebut. Gitu. Jadi urutan bakat mendeskripsikan sifatnya, potensi kekuatan merekomendasikan aktivitasnya. Ini loh aktivitasmu gitu ya, misalkan ngatur-ngatur orang gitu ya, kemudian mikir ide yang kreatif dan seterusnya. Yang direkomendasikan itu maksudnya yang dianggap cocok untuk orang dengan personality ini, dengan apa urutan bakat ini atau peta bakat ini gitu. Betul. Jadi based on komposisi bakat dia. Cocoknya akhirnya bisa merekomendasikan posisi kerja gitu juga ini akhirnya. Betul. Berarti nanti penggunaannya ini akan relate banget dengan penempatan karya, perekrutan, dari merekrut karyawan, dari penempatan karyawan gitu ya, sampai pembinaan karyawan ya. Ya, betul. Kalau ketahuan bakatnya ini kan pembinaannya mesti arahnya ke sana ya. Sampai ke situ Mas. Jadi even kita bisa memberikan rekomendasi pengembangan sesuai dengan strength-nya dia. Oke. Karena kan umumnya kita pendekatannya weakness. Kamu kurangnya di malah situ, kelemahannya gitu. Iya, asah di situ. Padahal harusnya fokusnya ke kelebihannya gitu. Harusnya ke kelebihannya. Oke. Karena ada efek samping, Mas. Kalau kita mengasah bakat kita bisa enjoy, easy, berpotensi excellent, dan earn. 4E. Earn itu menghasilkan ya? Produktif. Jadi duit gitu ya? Salah satunya. Nggak perlu duit. Nggak harus gitu ya? Pokoknya intinya menghasilkan manfaat. Produktivitas. Itu yang paling tinggi malah? Iya, betul. Paling tinggi ya? Betul. Setelah sebelumnya ada excellent gitu. Kalau excellent itu maksudnya gimana? Dia mengerjakan dengan sangat baik gitu? Iya. Dan konsisten excellent, Mas.
bedanya yang berbakat dengan yang tidak di situ konsistensinya. Oh iya. Kalau hanya dilatih aja kan bisa nggak stabil Bisa ya. kompeten gitu kan. Oke. Bisa, tapi belum tentu suka. Iya betul. Oh iya. Jadi ada mengarah ke apa ya? Ke minat dia juga gitu. Ya. Maksudnya kalau orang memang di tes kok dominannya gini, kemungkinan besar dia juga berminat di situ gitu ya. Oke. Mempengaruhi ke situ. Kalau alat ukurnya berupa tes gitu atau apa? Tes Observasi kayak apa? Nanti bisa ngisinya lewat website. Oh gitu. Ada set pernyataan, tinggal kita pilih mana yang sesuai dengan diri kita. Oh gitu. Oke. Ini berarti setiap tahun berapa ya Mas apa? Talent mappingnya. Bukan Mas Anu. Mas Rahmat sendiri sudah Oh. masuk ini, berarti kan tadi kembali ke yang tadi ya, berarti Ya. melanjutkan masuk sampai mendirikan Pathfinder itu berarti tahun berapa itu mulai? Ya kalau saya pribadi ya dari 2017 kenal TM itu. Sampai hari ini ya? Iya, sampai Ya. hari ini. Fokusnya memang di talent mapping. Betul. Oke. Nah, sekarang masuk ke Pathfinder. Nanti kita relatekan gimana kalau ada orang yang mau nanya, bisa dikasih tahu nanti ke nanya mau tes gratisannya ada nggak? Misalnya Ada, kan ada. untuk mancing biasanya kan ada tes gratisannya Ada, dulu ada. gitu. Pengen Ada. nanti pengen ke yang lebih dalam lagi atau yang lebih advance, Ya, yang langsung ke mungkin langsung ke Pathfindernya. ada. Nah, gimana itu Pathfinder didirikan tahun 2017 itu berarti? Sebetulnya jauh sebelum itu. Oh, malah Karena jauh sebelum saya itu? baru gabung ke Pathfinder-nya di Oke. 2017. Oke. Gitu. Jadi jauh sebelum itu ya entitas bisnisnya baru 2,5 tahun belakangan ini. Oh, yang di badan hukum kan Ya, itu. di badan Berarti hukum. sebelumnya sudah ada kayak entah komunitas, entah konsultan tanpa badan hukum Ya, gitu gitulah ya. betul. Oke. Nah, jadi sejak tahun 2,5 tahun ini lah ya. Berarti ini sudah masuk ke, kalau sekarang masuknya kemana ini? Masuknya target marketnya, yang segmen yang di targetnya ini? Segmennya memang luas sih. Hmm. Karena kan berbicara tentang mengenal diri itu ya selama dia manusia masih jadi target market kita. Oke. Kan banyak ya, semua bisa lah ya. Cuman mungkin ada yang enggak yang Umumnya, difokuskan kalau atau semua aja, pokoknya semua gitu. Jadi mulai dari kalau misalkan sekolah bisa SMP, SMA, tapi kebanyakan SMA kalau sekolah. Dari pelajar udah bisa ya? Belajar sudah bisa. Pelajar bisa karena dia akan sangat berguna untuk dia Milih mengarah jurusan. mengarah milih jurusan, hal bidang apa yang mau dia dalami gitu-gitu ya. Betul. Oke. Pilih karir, pemilihan jurusan. Berarti sekolah oke ya. Masuk. Terus di UMKM masuk juga. Oh, pengembangan SDM-nya Kalau UMKM. UMKM lebih banyak ke leadernya kalau kami. Hmm. Gitu. Soalnya kalau yang staff dan lain-lain lebih karena budget ya. Kalau nggak kuat lah UMKM gitu ya. Tapi kalau ownernya kan biasanya penting ya. Ya, Itu betul. mengetahui dirinya untuk sendiri gimana. Style leadership-nya gitu Hmm. ya, bagaimana dia berkomunikasi dengan timnya, staffnya, bagaimana kemudian peran dia sebagai business owner, spesifiknya gimana. Berarti dari umur berapa ini bisa dites? Kalau kami merekomendasikan usia SMA kelas 1 Ke atas itu mulainya ya. Oh, 15 ya kurang lebih ya berarti ya. Ya, gitu. Oke. Karena kan ini self assessment ya. Hmm. Kita ngisi sendiri, milih sendiri. Kalau misalkan Nalarnya udah kayak sempurna lah ya. Kan Ya. kalau anak-anak kan rada diserap ngarang apa dia nggak paham gitu ya mungkin ya. pertama kalau anaknya kurang banyak pengalaman, kurang banyak aktivitas, jadinya masih belum betul-betul mengenal diri. Itu sih. Oke, menarik. Kalau pengen masuk ke webnya, mungkin ada orang pengen nyoba ngetes nih. Ya, Gimana caranya masuk ke Pathfinder gimana? jadi kalau misalkan teman-teman mau tesnya gratis, buka aja temubakat.com Kamu bakal dong googling keluar ya. ya, atau talentsmapping.id. Silahkan nanti di situ ada untuk akses tes yang gratis. Mas saya mau pakai yang gratis aja, gak apa-apa, silakan. Nanti ada banyak praktisi kita yang bisa bantu ngejelasin hasilnya. Monggo gitu ya. Karena pada dasarnya kami fokusnya gimana caranya ini betul-betul bisa memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang di luar sana. Karena angka tadi Mas 87% itu salah jurusan, akhirnya kan salah karir, Iya. salah peran, nggak maksimal. Ini Gitu. bagian dari reparasinya ini berarti ya. Ya, Mengembalikan ke jalan yang benar gitu. Nah, nanti gimana setelah dia keluar, misalnya dia pengen lebih advance nih, dia pengen Ya. konsultasi, tapi apakah di situ ada nomor WA-nya di web itu? Ada, Atau gimana? ada. Jadi di web nanti bisa dihubungkan ke admin juga. Oh, gitu ya. Gitu. Ada tombol untuk langsung menghubungi Admin. admin. Oke. Nanti akan dihubungkan dengan expert-expert dari Pathfinder berarti. Ya.
Dan para praktisi kami sebetulnya tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya pengennya offline aja, nggak pengen online, bisa. Sekarang gini, misalnya ada sekolah atau kantor kantor itu maksudnya kayak perusahaan gitu ya, atau perusahaan atau kantor pemerintah misalnya pengen melakukan tes nih karena dia ingin membentuk tim yang efektif katakanlah ya, penempatannya supaya tepat, itu biayanya berapa? Mungkin bisa jadi ilustrasi nih buat teman-teman. Baik.